Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triaditya Ardiansyah dari semester 3A. Di sini saya akan mereview materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan Bapak Dr. M. Rendi Ardayandi SHMH, yaitu tentang meresponsi pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-6. Yang pertama, pengertian dan sifat percobaan. Pengertian atau definisi tentang percobaan tidak diatur dalam KUHP. Tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan menentukan syarat-syaratnya saja, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Sifat percobaan adalah yang pertama, sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya orang. Yang kedua, sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan. Selanjutnya, dasar patut dipidananya percobaan. Yang pertama, teori subjektif. Yang kedua, teori objektif. Yang selanjutnya, unsur-unsur percobaan. Yang pertama, adanya niat. Yang kedua, adanya permulaan pelaksanaan. Yang ketiga, pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Selanjutnya, percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan mampu dan tidak mampu hanya ada pada percobaan objektif. Sedangkan penganut teori subjektif tidak mengenal perbuatan tersebut. Selanjutnya, penyertaan. Yang pertama, istilah penyertaan. Penyertaan disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik, turut serta, dan lain-lain. Selanjutnya, pengaturan penyertaan. Secara umum, buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai 62. Secara khusus, secara tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Selanjutnya, pengertian penyertaan. Penyertaan adalah apabila suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dari satu tindak pidana. Bentuk-bentuk penyertaan. Yang pertama, Zitsdienstplegen atau pleger, yaitu yang melakukan. Selanjutnya, Zitsdienstplegen atau yang menyuruh melakukan. Selanjutnya, Zitsdienstmedeplegen atau yang turut serta melakukan. Selanjutnya, Zitsdienstwitloking atau yang membujuk atau menggerakkan. Selanjutnya, Zitsdienstmedepleegheid atau yang membantu melakukan. Selanjutnya, penggolongan penyertaan. Menurut KUHP, yang pertama, golongan pelaku atau bentuk 1 sampai bentuk 4 yaitu bukan pelaku tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku. Yang kedua, golongan pembantu. Bentuk 5 yaitu diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 KUHP. Selanjutnya, menurut doktrin. Yang pertama, zelfstandige vormen van de naming, itu bentuk penyertaan yang berdiri sendiri, artinya pelaku bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatannya, yaitu bentuk 1 sampai dengan bentuk 3. Yang kedua, onzelfstandig vormen van de naming, itu bentuk penyertaan yang pertanggungjawaban pesertanya bergantung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum, yaitu bentuk 4 dan bentuk 5. Penyertaan dengan kealpaan atau culposdeonaming, yaitu tindak pidana yang disebabkan karena kealpaan, pada prinsipnya tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai unsur kesengajaan. Misalnya, yang pertama, A memberi gunting pada B yang katanya mau menggunting kain, tetapi ternyata digunakan oleh B untuk melakukan kejahatan. Yang kedua, pada saat B memasuki rumah C dengan maksud mencuri, dia berkelakuan atau pura-pura kehilangan kunci. Sehingga ketika ketahuan oleh A yang sedang ronda tidak curiga bahwa B hendak mencuri. Bahkan C berusaha membantu B untuk mencongkel jendela rumah agar B dapat masuk. Selanjutnya, berdasarkan contoh di atas, maka mereka yang membantu melakukan tindak pidana tidak dapat dikenakan sanksi pidana karena tidak mempunyai unsur kesalahan. Selanjutnya, bab 3, perbarengan atau gabungan tindak pidana. Pengertian perbarengan gabungan tindak pidana.
Dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan. Yang pertama, seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Yang kedua, di antara perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Yang ketiga, jaksa penuntut umum dapat melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.